kita bisa berjumpa lagi di channel ini setelah sekian lama kita nggak muncul. Seminggu lah ya, lebih sebetulnya itu versi YouTube kalau kita nggak muncul seminggu. Kemarin dia muncul sendiri menceritakan pengalaman sahabat-sahabat kita juga. Waktu itu saya memang lagi nggak ada di sini kebetulan ya. Ada beberapa orang yang menanyakan kenapa kita nggak gabung, nggak berdua, artinya disangkanya kita cerai. Banyak ketawa Mang. Ya, padahal yang memang lagi males aja lah gitu. Ya teman-teman, malam ini kita mau cerita sebetulnya pengalaman. Jadi saya selalu ditantang sama dia, saya selalu dibilangin sama dia, lu curang, lu gak pernah cerita gitu kan. Jadi selama ada channel ini saya baru cerita pengalaman itu sekali. Kalau Abang ingat gitu kan. Jadi sebetulnya saya bukan gak mau cerita. Cuman gak ada videonya. Ada yang tentang evakuasi yang di Gunung Pangrango, yang orangnya saya evakuasi tapi pulang sendiri. Wow. Jadi bukannya saya nggak mau cerita, jadi gimana ya? Saya ini orangnya sebetulnya agak sedikit parnoan kalau di gunung gitu kan. Enggan mengingat-ingat cerita karena cerita saya itu nggak ada yang lucu. Cerita mengenai pengalaman waktu saya sama saudara saya naik ke Merapi waktu itu. Tahun berapa emang? Kalau nggak salah itu tahun 2014. Ya 2014 waktu itu kita sama-sama bolos kerja. Oh ya kita ini pakai ruangan orang. Sekolah SMP Terbuka. Jadi mohon maaf kalau nanti yang mengelola tempat ini bapak-bapak ibu-ibu. Ini ada open donasi Mang? Ada. Kalau dulur-dulur Pancakaki yang di luar negeri sana. Oh ya sedikit tentang cerita tentang ini Mang. Cerita tentang sekolah ini. Jadi sekolah ini dibangun oleh almarhum mentor saya, almarhum Mang Ocen kita sebutnya. Dulu peletakan pacul pertamanya juga saya ikut, kaki saya sobek kena beling di sini, dan ya alhamdulillah sudah menghasilkan banyak lulusan setiap tahunnya, walaupun sekarang memang agak sedikit berkurang. Tapi inilah bukti sedikit yang bisa kita perlihatkan untuk kita bantulah, kita membantu untuk masyarakat di sini. Ini statusnya kalau ijazahnya negeri Mang? Negeri. Jadi kita nginduk ke sekolah negeri. Ini lagi ada renovasi nih. Jadi mudah-mudahan kelasnya atau sekolahnya bagus, muridnya juga kualitasnya juga lebih baik lah kan gitu. Jadi kalau yang mau membantu ya silakan nanti cek di nomor bawah ini. Ya DM aja lah, DM aja ke Pancakaki Indonesia kalau ada yang mau membantu untuk ya kelangsungan sekolah SMP terbuka mandiri Cilato. Jadi tahun 2014 kita naik, sebetulnya itu nggak ada rencana, si saudara saya ini mau naik beberapa gunung gitu kan. Nah saya menyusul lah karena memang kita janjian nggak bareng berangkatnya Mang. Nggak bareng berangkatnya, jadi ketemu di Jogja waktu itu karena memang saya hafal banget Jogja karena memang saya sekolah di sana dulu kan gitu. Jadi meeting point di Jogja, berangkatlah ke Merapi waktu itu dan sama teman-temannya si saudara saya ini ke Merapinya. Berapa orang? 4 orang total. 4 orang. Jadi saya, saudara saya, terus 2 orang temennya dia. Jadi langsung Mang. Langsung nanti pertanyaannya di ujung. Jadi bukan kisah ya, ini pengalaman waktu itu tahun 2014 antara bulan April kalau nggak salah waktu itu, bulan April tahun 2014 si saudara saya ini sebut saja inisialnya Anwar. Kalau namanya nggak usah disebutin lah ya. Mungkin saya nggak kenal. Ya. Jadi waktu itu dia mau naik Mang. Dia mau naik mulai dari Gunung Gede, terus ke Papandayan, terus Cikuray yang di Jawa Baratnya. Terus dia langsung dari situ ke arah Jawa Tengah. Jawa Tengahnya termasuk Merapi dan Merbabu. Nah khusus yang di Merapi ini Mang, kita kan kontekan waktu itu. Terus sampai mana? Sampai sini. Mau ke Merapi. Dari Merapi mau ke Merbabu gitu kan. Nah khusus yang di Merbabu ini, yang Merapi Merbabu ini, wah kayaknya saya pengen ikut deh, pengen gabung. Kebetulan
orang tua saya kan di sana, orang tua saya di Salatiga, jadi sehabis dari Merapi terus ke Merbabu saya rencananya pengen mengunjungi ke orang tua gitu. Deket lah ya. Dekat, jadi dari Kopeng, apalagi dari Kopeng itu kan dekat teman-teman. Oke, waktu itu berangkat Amang, saya ceritanya ke Jogja, naik bus malam dari Cianjur, kebetulan ada dari Cianjur kan yang langsung ke Wonogiri kalau nggak salah waktu itu, nama bisnya Raja Wali. Nah, malam perjalanan di bis itu Mang, itu nggak terjadi apa-apa sih. Kalau saya sih di bis biasanya kan memang pelor gitu. Nempel, molor, tidur gitu. Nah, sampailah di Ring Road Selatan, turun di Ring Road Selatan di sekitar dealer Yamaha waktu itu. Nah dari situ saya dijemput sama si saudara saya ini, sama si Anwar ini untuk ke tempat kosnya si temennya. Namanya Tadrik gitu kan. Nah si Tadrik ini kos di Jogja. Nah kebetulan dia bawa adiknya namanya Tony buat naik ke Merapi ini. Istirahat lah saya di sana Mal. Istirahat di sana, saudara saya ini, si Anwar ini cerita. Jadi setelah dari terakhir Cikuray itu harusnya dia pulang. Nah, cuman dia nggak pulang, ibunya nanyain ya. Akhirnya saya yang bilang itu bahwa aman lah. Nanti saya juga mau datengin ke sana gitu ya. Nah si saudara saya ini, si Anwar ini bilang bahwa waktu perjalanan dari dari Cikuray terakhir ke arah Jogja itu dia kayak mimpi gitu ya. Mimpi entah sadar entah tidak. Jadi ada suara katanya kan, suara kayak mimpi lah mungkin gitu ya. Jadi bahasanya bahasa Sunda katanya. Si dalam mimpinya ini ada nenek-nenek. Nenek gitu, terus bilang dalam bahasa Sunda, jang gitu. Ulah mijah deing mun di lembur batur. Jadi kalau jangan terlalu petakilan lah ya. Petakilan lah ya kalau bahasa Indonesianya mijah naon ya. Petakilan lah ya, jangan terlalu badung lah kalau di lembur orang gitu, kalau di kampung orang gitu kan. Nah, terus ada anak nangis Mang. Nah ada anak nangis, anak kecil katanya. Jadi nangisnya ini nggak berhenti entah dia kena AC atau apa mungkin ya. Jadi si anak ini nggak berhenti umurnya sekitar 2 tahunan kata dia, 2 tahun kurang. Tapi ada di situ penumpang bayi. Iya, ada di dalam bis itu. Nah ada seorang bapak-bapak gitu kan, bapak-bapak yang orang Jawa gitu kan, yang mau pulang ke Jawa gitu ya, ngebatin lah, bantu kenapa kayak ini. Nah ketika ngelihat si bapak tadi ngelihat muka si saudara saya ini, dia melotot gitu kan, seolah-olah ada sesuatu yang menungganginya. Ya mungkin kayak gitu ya. Mungkin saudara saya ini ditunggangi atau ada yang nempel atau apa gitu, kita nggak tahu. Nah singkat cerita diobatin lah si anak kecil ini. Nah ketika melintas lagi ke bangku si saudara saya, si bapak ini meneleng gitu Mang, kalau bahasa Indonesianya apa sih? Melirik gitu ya. Melirik si saudara saya ini. Ya merasa diperhatikan, tapi kan salah gua apa gitu kan. Oke, turunlah sampai di Ring Road tadi dia cerita. Nah di Ring Road ini si bapak-bapaknya ini juga ikut turun. Ternyata memang turunnya di situ. Nah si bapak-bapak ini terus ngobrol, Mas mau kemana gitu. Saya mau naik gunung Pak gitu. Saya turun di sini mau ke tempat teman saya gitu. Mau kemana? Mau ke Merapi gitu kan. Mas katanya sebaiknya Mas nggak usah naik dulu gitu kan, nggak usah naik gunung gitu kan. Ya saudara saya berontak lah, ngapain gitu kan. Saya kesini niatnya mau naik gunung gitu. Jauh-jauh kesana memang mau naik gunung gitu, Merapi. Nah ya udahlah katanya, kata si bapak itu, Mas kalau ada air gitu kan, ada air putih gitu kan. Ada Pak katanya. Mungkin perkiraan dia katanya si bapak ini minta minum gitu kan. Ternyata dibaca-bacain gitu kan. Mas terus dikasihin sama dia, masih bapak ini ke saudara saya ini bahwa nanti kalau mau naik ke gunung jangan lupa si air ini diminum, kalau bisa sebelum naik ini harus dimandikan dulu gitu. Nah sampai situ ya udahlah
kita ikutin aja kan, ini kita di kampung orang, ya mungkin memang ada si bapak itu punya kelebihan yang bisa melihat sesuatu dalam diri lo gitu kan. Amang sudah barengan itu Udah barengan nih, dia cerita satu bis. belum, masih di kos-kosannya si temennya dia itu, si Tadrik ini. Jadi Amang mah udah sampai duluan. Udah sampai, cuman dia cerita gitu. Mang, saudara Amang kan berangkat dari mana? Gede, Pepandayan, Cikuray. Itu memang sendiri apa memang sama yang tadi itu si Tadrik sama Tony itu? Sendiri. Jadi dia memang dari sini bilang ke saya waktu itu gue mau ke Gede, terus ke Pepandayan, Cikuray waktu itu. Terus memang bilang juga, tapi bilangnya setelah dia sampai Cikuray itu mau dilanjut aja ke Jogja, ke Merapi katanya, tanggung gitu. Ya wes kan, cuman malu nanyain, gue bilang kan gitu. Ya tolong bilangin aja lah, aman semuanya intinya gitu. Ya udah, nah, ternyata gue nyusul gitu Mang gitu. Nah, lanjutin cerita yang tadi nih. Kita begadang tuh malam itu tuh. Jadi besoknya rencana berangkat gitu kan. Besoknya saya kan nyampe subuh. Subuh terus seharian di situ, malamnya kita begadang, rencananya kita mau berangkat pagi jam 9 jam 10-an gitu. Cuman waktu itu kita siangan bangunnya. Nah, jadi kita kalau nggak salah bangun itu karena kan ya namanya nyampe Jogja Mang, menikmati ya di samping capek karena memang udah lama nggak ke Jogja waktu itu. Jadi malamnya kita jalan-jalan lah, begadang segala macam. Jadi bangun waktu itu yang rencananya berangkat jam 9 jam 10-an itu, jadi kita bangunnya aja waktu itu lewat duhur tuh. Nah sekitar jam 2 lah gitu nih. Nah jam 2 itu kita bangun dan ngelihat si teman kita yang dua, si Tadrik sama si Tony ini udah bangun sih, mereka udah packing, udah siap. Katanya kenapa nggak bangunin, kasihan katanya, daripada nanti naik kecapean mending kita istirahat di sini dulu aja gitu. Ya pak-pik lama gitu, karena memang kita nggak mau kemalaman intinya gitu kan. Nah packing lah kita, berangkat dari ring road itu, dari kos-kosannya si Tadrik ini sekitar jam 4 sore. Kita naiknya lewat Selo Mas. Nyampe Selo itu sekitar jam 6-an sore lah waktu itu, menjelang maghrib. Jam 6 itu nyampe di sana, kita nggak istirahat lagi gitu. Ya, langsung istirahat sekedarnya lah setelah registrasi segala macam. Setelah sholat maghrib itu kita berangkat. Waktu itu saya lihat sih saudara saya ini, dia kayak yang bingung gitu. Kan ditanya kenapa, ya airnya ketinggalan katanya. Air apa? Air yang dikasih bapak-bapak yang pas turun dari bis itu. Jadi belum sempat diminum aja belum, apalagi dimandiin. Karena kan pesannya si bapak minum sama dimandiin sebelum berangkat gitu. Ya wes lah kata saya kan gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, yang penting kita yakin lah, hati-hati di jalan gitu, jangan lupa berdoa segala macem lah gitu. Sampai Selokopong Isor itu si teman kita yang satu, yang Tony, ya karena memang dia pemula ya, dia capek, tapi ya kita kasih semangat gitu, yuk kita kalau bisa kita istirahat di duur aja di atas gitu, di pos 2 gitu kan. Sampai pos Selokopong Duur ini kita istirahat. Kita istirahat, tapi ngelihat si Tony kok malah seger Mang. Balik yang tadinya dia capek di bawah, mungkin dia sudah adaptasi. Ternyata dia malah kok seger. Ya tapi karena memang di situ pas juga untuk istirahat lah. Akhirnya sekitar jam 11-an malam waktu itu kita istirahat di situ. Ya tapi nggak buka tenda. Jadi hanya bikin kopi, masuk terus makan berat Mang, biasa. Kalau bisa di pos manapun, kalau memang makanan itu bisa dimasak, ya makanan berat tetap kita makan gitu kan. Nah pas sehabis makan lagi ngopi-ngopi, si saudara saya ini pengen kencing ceritanya Mang. Nah dia
nggak jauh sih dari tempat kita, paling beberapa langkah gitu kan, sambil nyenter lah biasa pakai headlamp gitu. Nah tapi tiba-tiba dia datang ke kita sambil terengah-engah, meluk gitu loh, kayak orang ketakutan banget. Gimana sih Mang? Meluk kan risih gitu itu kan. yang saudara Amang Anwar itu yang kencing. Kan risih dipeluk sama cowok gitu kan, tapi dia nggak, kelihatannya emang nggak dibuat-buat, jadi kelihatan takut gitu loh. Ya kita tanya kan kenapa gitu kan, tapi belum bisa, ini minum gitu kan, minum dulu kasih minum, kenapa gitu, tapi tetap nggak mau jauhan Mang, mepet ke kita gitu loh, ke saya sama si Tadrik ini. Ditanya kenapa, tadi denger nggak katanya, denger apa katanya gitu. Waktu itu pendaki sepi Mang. Di situ nggak ada, memang Nggak ada, nggak ada, karena memang dari pos pertama juga pendaki kita nggak ketemu pendaki. hanya 4 orang Hanya saja 4 ini. orang saja. Tapi kabarnya sih di atas ada gitu kan. Dia apa nyerita tadi denger nggak katanya, denger apa? Kita nggak denger apa-apa. Suara degungan kata dia. Masa iya di Jawa ada degungan, di Jawa nggak ada degungan, adanya gamelan gitu kan. Iya suara gamelan kata dia. Enggak kata kita, lu denger nggak? Kasih tarik enggak. Si Tony nggak ada denger juga, bener kata dia. Terus dia nyenter, itu ada yang nari katanya gitu, yang nari. Nah pas di center si yang nari ini terbang katanya gitu. Gue merinding ya. Nah, si yang nari ini terbang. Nah dari situlah dia datang ke kita sambil meluk itu. Nah setelah itu ya udah tenangin, enggak kata dia, kita berangkat aja sekarang kata dia. Dia maksa buru-buru pengen berangkat saat itu juga. Ya udah lah, kita packing, acak-acakan packingnya juga, yang penting bisa masuk tas. Kita berangkat lah, naik lagi, nanjak lagi. Singkat kata sampai di Pasar Bubrah, malah ngecamp di sana gitu, di Pasar Bubrah itu Mang gitu. Memang. Bentar Mang, sebelum jauh ya Mang ya. Tadi kan ada penari degungan lah. Si saudara Amang ini kan mungkin dia mungkin nggak dia sedang atau Halu gitu ya. halu, atau memang dia sudah membentuk sebuah sugesti dari air yang ketinggalan itu. Ya, itu justru pikiran saya gitu Mang gitu. Jadi saya dalam hati mikirnya persis kayak gitu. Nih anak jangan-jangan dari bawah mikirin air itu sampai ke bawah halu gitu kan. Pikiran saya persis kayak gitu. Nah singkat kata kita berangkatlah dari si pos Seloko Pondur ini. Nah di tengah perjalanan sebelum Watu Gajah waktu itu si Tadrik ini kan di atas, di depan jadi leader dia kan. Terus dia posisi setelah si Tadrik ini si saudara saya, terus Tony, terus saya paling belakang. Nah si Tadrik ini jatuh nggak parah sih, maksudnya keseleo lah gitu, jadi agak pincang, dia keseleo. Saya ambil alih, saya di depan, terus si saudara saya ini yang kedua, sama deketan sama siapa Tadrik. Tony paling belakang, tapi nggak jauhan, kita mepet lah gitu jalannya. Nah pas sampai Watu Gajah itu kan jalannya satu jalur Mang. Jadi kita harus naik ke batunya itu kan gitu. Nah sebelum Watu Gajahnya itu kita ketemu pendaki satu orang. Ya kita tanya dong, Mas naik sendiri aja, tapi dia nggak jawab, dia cuman mesem gitu loh, sambil ngangguk gitu ya, bareng kita Mas gitu, ya senyum aja gitu ya. Dia nggak jawab, ya wes Mas kita gabung aja gitu ya. Nah tapi dia nunjuk Mas, dia nunjuknya itu ya itu tadi kan, jadi si Watu Gajah ini kan kita harus naik gitu kan, tapi dia seolah-olah ngasih isyarat nunjuk gitu loh, jangan lewat itu tapi melipir aja gitu. Ya menunjukkan arah jalan yang lain, ngelewatin melipir gitu kan, ya kita melipir ke situ. Nah pas sampai di samping si batunya ini, pas jalan melipir ini, si Tadrik ini
balik nengok ke belakang gitu loh. Pas nengok ke belakang, si orang yang tadi nggak jauh sama kita hilang mang, kata dia. Nah, dia kan ngos-ngosan ngumpulin kita semua ke saya paling depan waktu itu. Cuk, wih itu gong, katanya, itu bukan orang, kata dia. Lah, kita kan otomatis nengok ke belakang semuanya, hilang mang. Kita lari gitu. Cuman ngelihat kondisi si Tadrik ini kan memang dia habis jatuh itu mang, agak pincang gitu kan, ya lari tapi dengan terpincang-pincang gitu. Kita lari waktu itu, lari ke bawah suasana gitu loh. Tapi memang orang itu hilang, orang itu nggak ada gitu loh. Tapi Amang 4 orang ini nih ngikutin arah jalan yang dia tunjukkan apa memang ngelewatin batu? Ngikutin yang dia tunjukin gitu. Ciri-ciri orang itu mang memang pendaki atau tukang ngambil rumput gitu kan? Malam-malam aja ngambil rumput. Stylenya pendaki mang, dia pakai bandana warna oranye. Stylenya pendaki, pakai jaket gitu kan. Kalau ke bawahnya kan kita nggak lihat gitu, baru ingat kalau kayak gitu kan, waktu ingat ke bawahnya nggak dilihat kelayang apa enggak kan, kita nggak ada yang sadar gitu kan. Nah, sambil itu kita lari, singkat cerita sampai si Pasar Bubrah. Itu sekitar jam 1 malam. 1 malam. Kebetulan di Pasar Bubrah ini ada 3 tenda bang. Asli itu. Asli. Nggak tahu juga sih gitu kan. Ada 3 tenda karena memang kita udah kebayang yang di bawah tadi gitu kan, masih dengan rasa takut gitu. Kita minta ada yang beberapa orang pendaki itu masih di luar, kita pamit gitu. Mas, kita mau gabung di sini boleh gitu kan. Oh monggo silakan gitu. Silakan gabung aja sama kita di sini. Jadi tenda kita nggak berjauhan gitu kan. Jadi plus tenda kita 1 waktu itu, jadi ada 4 tenda di situ. Nah, masaklah biasa, bikin kopi, terus bikin mie instan waktu itu kan, makan malam menjelang subuh gitu. Nah sambil itu kita ngobrol-ngobrol sama si salah seorang pendaki yang dari 3 tenda ini, namanya Arif. Si Mas Arif ini asli orang Selo yang sedang guiding, sedang mengantarkan temennya dari pendaki dari Surabaya. Nah yang 3 tenda ini pendaki dari Surabaya yang diantar sama si Mas Arif ini. Ya ngalor ngidul lah, nanya ada kita dari mana ya kayak gitulah, kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah, sampai akhirnya ada fase si Mas Arif ini ngobrol gitu kan, Mas kita ini sekarang sedang berada di lokasi ini gitu kan. Kalau misalnya nanti ada suara-suara di luar gitu, gaduh gitu, jangan dihiraukan gitu. Cuekin aja. Nah kalau ada yang menawarkan barang atau apa, tukar gitu, lemparin aja uang koin gitu. Kalau nggak ada uang koin, apalah yang dipakai sama kita. Kalau ada kalung ya lemparin, kalau misalnya ada sarung tangan atau apalah lemparin. Jadi buat barter gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ngelemparin koin atau apa yang kita pakai nggak dilemparin gitu kan, itu nanti dianggapnya, katanya mitosnya gitu kan, jiwa kita yang akan ditukar dengan barang yang ditawarkan. Kata mau merinding wah waktu itu ya mas. Nah kebetulan waktu itu ya kalau saya sih percaya nggak percaya gitu ya, tapi memang ya percaya sih gitu ya. Nah sekitar jam setengah 3-an saya ngelihat si teman saya ini, si Anwar ini masih bengong-bengong aja gitu. Mungkin masih kepikiran yang dibawa sama air ini gitu kan. Banyak hal-hal yang ganjil lah. Iya. Jadi tapi tetap saya nggak nanya dulu dia kenapa gitu kan. Sampai rencana saya nantilah kalau sudah kita turun lagi baru kita belak-belakan gitu kan, apa yang kita temuin akan kita obrolkan gitu kan. Nah sekitar jam 2:30 waktu itu, jam 3 gitu, kita semua istirahat, masuk tenda, sleeping bag, pasang segala macem. Si
Tadrik ya si Tony ngebangunin kita, padahal kita ya memang belum tidur gitu kan, masih rep-repan menjelang tidur gitu kan. Weh, tangi pada denger gak? Denger apa? Ya langsung kan semua tertuju obrolan si Mas Arif tadi kan. Semua serba kebetulan lah. Serba kebetulan gitu. Gue ini masa iya gitu kan, tapi untuk keluar ya nggak berani juga Bang gitu. Antara percaya dan tidak tadi. Nah, waktu itu terus ada suara, kalau saya terus terang saya nggak dengar. Kalau suara rame-ramenya entah itu sugesti saya atau apalah gitu, memang kayak denger gitu, kayak denger, tapi saya sendiri nggak yakin gitu loh. Nah, hanya terbawa suasana. nah si Anwar lah saudara saya ini bilang, weh itu ada yang nawarin apa? Saya sendiri nggak tahu si Tadik sama si Tony denger atau enggak, saya nggak tahu. Nawar kayak apa? Suaranya kayak gitu kan? Suara gimana? Yang entah si Tadik si Tony ini denger atau enggak gitu. Ada yang nawarin barang. Dagingnya gitu. Entah itu mungkin menjual yang nawarin barang dagangannya berupa daging atau apa mungkin ya gitu ya. Nah terus si Tadik ngelemparin buka tenda sedikit gitu, seralekin tenda sedikit, ngelemparin uang koin dua uang koin keluar. Setelah itu suasana tuh emang hening Bang. Hanya terdengar suara angin gitu, anginnya di pasar budaya, angin di gunung gitu kan. Suasana tuh benar-benar hening, nggak ada suara sampai pagi. Nah, kalau saya sendiri memang waktu itu sampai pagi, seingat saya nggak tidur. Seingat saya nggak tidur waktu itu sampai pagi. Entah kalau mereka bertiga ini, gitu. Tapi udah ngelihat dari gelagatnya gitu, kemungkinan mereka pura-pura tidur atau memang nggak tidur ayam ayam gitu dengan pikirannya masing-masing kayak gitu. Jadi gini Mang, ini kan tadi cerita saya sih, kalau cerita Merapi ya yang dengar saya Mang. Dulu pernah naik juga tidak merasakan hal-hal kayak gini. Cuman ada, kalau ini kan cerita siapa Mas Arif ini, kalau ada yang nawarin barang apapun itu lempar aja sesuatu atau barang yang kita pakai gitu. Nah, ketika kita sudah ngelemparin koin, misalkan koin, itu barang yang mereka jual kalian bawa nggak? Gitu? Jangan sampai ada. Ya itu juga yang ada. Ya. Itu juga yang jadi pertanyaan saya selanjutnya gitu kan. Tapi untuk malam itu yang penting diam dulu aja, sepi gitu loh. Jangan sampai teman-teman saya ini ya dengan pikirannya masing-masing gitu. Kalau ataupun memang benar-benar ada yang nawarin barang, jangan sampai ya terus-terusan nawarin atau malah katanya jiwa kita yang dibawa itu gitu kan. Nah saya juga waktu itu kepikiran gitu, yang ditawarin daging. Jangan sampai ada daging masuk ke dalam tendanya, dagingnya gitu kan, serem juga gitu kan. Ya enggak lah sih, barangnya enggak ada gitu. Hanya ya, memang cerita mungkin legendanya seperti itu. Seperti itulah gitu ya. Paginya kita summit. Jadi yang biasanya kita molor-molor itu kalau kata orang Jawa itu gasi waktu itu, cepat gitu. Tanginas kalau kata orang Sunda gitu. Jam 5 itu kita udah pada melek. Karena memang nggak tidur. Memang nggak tidur kalau perkiraan saya, karena memang nggak tidur gitu kan. Packing, bikin teh, kopi seadanya. Jam 6 kita summit. Nah, jam 6 sekitar setengah 7-an, hampir jam 7 kita sampai puncak. Nggak lama di puncak juga sih. Ya menikmati ala kadarnya gitu. Puncak Merapi dengan kawahnya yang legendaris. Eksotis gitu, yang dengan banyak pasir gitu. Kalau mau bangun rumah tinggal bawa semen. Terus kalau ngelihat kawahnya kita harus tengkurap gitu kan. Kalau berdiri bahaya, itu terprosok. Tapi itu melihat kawah tidak disarankan ya teman-teman. Dari jauh aja boleh. Nah, nggak lama itu kita turun lah. Kita turun sampai. Nggak lama berarti Mang di puncak. Nggak lama di puncak. Nah, sampai sekitaran Watu Gajah lagi. Nah, keinget langsung otomatis kejadian tadi malam kan.
Ternyata jalan melipir yang kita lewatin itu, yang Watu Gajah terus jalan yang ditunjukkan si pendaki si itu. pendaki ini ya gitu, si Mas X ini. Ternyata itu ya kurang lebih 30 sampai 40 sentinya itu jurang. Itu gajah jalan jurang gitu. Langsung kalau tadi malam kita meleset sedikit urusan almarhum ini gitu kan. Gitu. Nah, sampai di base camp waktu itu, sampai di base camp pendakian di Selong. Apa namanya? Ada cerita-cerita tentang korban-korban pendaki-pendaki yang meninggal di Merapi. Nah, gitu kan. Secara sareret kalau kata orang Sunda bilang, ada foto yang menggantung di base camp tersebut. Nah, gitu kan. Yang ngelihatnya itu si Anwar gitu kan. Woi, itu foto kenal nggak? Langsung gue jawab kan, ya nggak kenal lah, oh kita nggak ada yang kenal orang sini, nggak mungkin gitu, apa pernah kalian lihat gitu kan. Nah, langsung otomatis emang lihat, kayak pernah kenal gitu kan. Orangnya emang mirip yang ketemu Di Watu Gajah. sama kita di Watu Gajah itu. Mirip ya, mirip. Nah, kan jadi bertanya-tanya tuh, penasaran, nanya lah ke orang-orang di situ. Siapa gitu yang ada di foto ini. Jadi si ini adalah korban yang meninggal di apa namanya, di terjatuh dari jurang di dekat Watu Gajah itu. Ya benar Mang. Di apa kayak di Curug, di bawahnya Curug Cihelang itu. Di Surya Salira. Banyak Mang kayak gitu. Jadi mereka ingin disempurnakan, mereka yang memang meninggal tidak ada yang tahu, mungkin karena eksiden faktor alam. Sebenarnya banyak mereka menunjukkan diri itu bukan karena untuk menakut-nakutin sebenarnya. Ada sebagian yang memang mereka ingin menunjukkan di mana dia. Nah, ternyata ini tuh udah beberapa orang tuh selalu didatengin. Kalau yang tidak peka ya itu hantu bilangnya. Kayaknya nakut-nakutin. Nakut-nakutin. Tapi kalau yang peka itu dia ngikutin tanda-tanda alam itu gitu. Sehingga dia menemukan si jasad orang tersebut kan. Yang kelilit di Arei Konyol itu Mang. Oh, yang pernah diceritain. Ya, yang di Arei akar gantung ini Markisa hutan. Nah, kayak gitu Mang. Yang di Sarong kayak itu. Oke. Nah, Mang, lanjutin yang tadi. Setelah itu ya intinya kita sih syukuran gitu. Karena mendapatkan pengalaman yang berharga kalau menurut saya gitu. Pengalaman yang jarang gitu ya. Tapi yang tetap tidak menyurutkan keinginan kita untuk balik lagi ke gunung manapun gitu. Gunung, walaupun di gunung-gunung tertentu kita bertemu pengalaman-pengalaman yang unik gitu. Nah, singkatnya kita balik lagi ke kos-kosannya si Tadrik, ya, teman ini. Nah, si Anwar ini, nah baru di situ baru kita cerita Mang. Dia malah nggak ingat sama airnya itu. Gue tetap ingat Mang. Coy cing teh mana ingat karena cai nu eta. Jadi nah dia langsung cai katanya, langsung diambil. Dibuka, bau ini tuh baunya amis. Anjir. Anjing amis sih. Kalau orang Jawa bilang kan amunnya amis gitu. Iya baunya anjir ya amis sih. Setelah itu kita naik ke Merbabu, tapi nggak ada kejadian apa-apa sih, tetap hanya menikmati. Saya juga mengunjungi orang tua saya sama dia, dan pulanglah kita ke tempat asal kita di sini. Nah, waktu pulang setelah beberapa hari, seminggu kemudian lah lebih, saya main ke rumahnya saudara saya ini kan. Nah, pas itu kita sama almarhum ibunya dia ngobrol, ngomong-ngomong segala macam, ngobrol masalah pengalaman, ya diomelin juga dikit-dikit gitu kan.
Nah, si saudara saya ini ngobrol masalah dia waktu dengar suara nenek-nenek di bis. Nah kata emak gitu kan, kita bisa panggilnya emak almarhum. Tamah karuhun mana gitu. Itu Sesepuh leluhur lu gitu lah, leluhur kamu gitu kan. Jadi ngingetin ya kalau memang kita pergi ke kampung orang lah gitu kan, bahasanya ya kita harus tetap hati-hati. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung lah, mungkin seperti itu mah. Tapi saya penasaran, Mang. Kalau gitu saya ngerokok. Kalau misalkan air itu bau amis, berarti si bapak-bapak yang ngasih itu orang apa bukan orang, Mang? Orang kali mah. Bisa iya. Orang. Yakin gue itu orang. Saya ada setan pakai sepatu pantopel mereknya Boxer, enggak ada. Sekarang mah gaul. Orang sih, cuman itu yang tetap menjadi misteri mungkin. Apakah si bapak ini ngelihat karuhunnya, leluhur sesepuhnya si saudara saya ini ikut gitu kan mendampingi, atau saudara saya ini diikutin makhluk dari Cikuray, Papandayan atau Gunung Gede. Itu nggak tahu kan, kita nggak tahu sih kalau masalah itu. Gitu Mang, salah satu pengalaman kita waktu itu naik Merapi 2014. Dari Gede ke Merapi mulai ada merambah. Mulai kan merambah. udah ke Salak. Iya. Masalah Ciremai belum kita cerita. Belum, Cermen nanti. Dia nangis di Ciremai, nantilah ceritanya. Oh, nangis kehujanan. Ya, nangis dia pokoknya. Terus Udah Mang ceritanya, Mang? Udah. Satu bocoran lagi. Nanti ada cerita tentang di Gunung Salak yang dia pulangnya dimarahin sama emaknya dia. Ya, sejarah. Begitu ya. Oke lah, itu Mang. Segitu pesannya. Mungkin apa yang bisa disimpulkan dari cerita saya tadi, Mang? Kesimpulannya tetap, Mang. Berarti lain gunung, lain cerita. Ya. Atau lain padang, lain ilalang. Lain padang, lain ilalang. Jadi di sini kita hebat, di gunung lain kita belum tentu hebat kan. Gitu. Dan tetap kita kemanapun, ke gunung manapun, tetap jangan lupa Purwadaksi. Satu lagi Mang, si Tadrik sama si Tony, ini orang mana? Orang Purworejo. Oh Purworejo. Purworejo, cuman mereka si Tadrik ini kuliah di Jogja. Kirain sama-sama orang Sunda kan gitu. Enggak. Tapi pernah mereka berkunjung ke sini. Teman-teman, nanti datang lagi ke sini, kita naik ke Gede ya. Tapi lu aja, gua nggak ikut. Tadrik sama Tony. Baik, gitu aja dulur Pancakaki. Kalau memang ada yang ceritanya sama, boleh komen nanti di bawah. Atau memang ada yang salah nanti ceritanya, silakan itu juga di komen. Selama itu baik dan wajar, kita akan balas ya Mang. Kalau yang tidak wajar, kita juga akan like. Akan balas. Terima kasih. Oke, yang belum subscribe boleh di subscribe, like, komen, dan share. Udah Mang? Udah. Oke, gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia.